Jump. Salah Bapak. Bapak, saya kasih kuliah dulu ilmu komunikasi deh, sama logical filsafat 2,5 SKS. Jadi gini, ketika Bapak punya hujah, maka satu paket hujah itu termasuk dasar pemikiran premisnya itu harus Bapak semua yang menunjukkan, bukan kita. Kita nggak ada beban itu, Pak. Walaupun itu dasarnya dari kitab kita, gitu loh. Contoh kayak saya bilang gitu, saya menarasikan bahwa Yesus itu mengatakan orang yang menyembah dia, yang menuhankan dia itu nggak pasti masuk surga gitu. Nah, ayatnya ada di dalam Bible, walaupun Bible itu kitab Bapak. Nah, saya yang harus punya kewajiban bawa ayatnya, gitu Pak. Jadi karena standar logical filsafat demikian secara akademis, maka silakan Bapak bawa dulu ayatnya, gitu loh. Coba bacakan dulu ayatnya. Sok nggak apa-apa. Mau mencerahkan nggak ini? Ya gimana mau mencerahkan, premis Bapak aja belum selesai. Saya kirain siap mau mencerahkan. Ayo Ustadz, cerahkan dulu ayat itu. Ayo loh. Pak Breming, Anissa itu Nggak paham dia. loh. Nggak paham ngasih premis. Anissa itu panjang. Anissa yang mana? Ayat mana? Sebutkan, bacakan. Nanti kita kasih pencerahan. Ya bacain dong, Pak. Kan gampang, simpel tuh. Berarti beda dengan bertanya murni, Bang ya. Kalau bertanya murni pasti dijawab gitu ya. Ya. Enggak, Anissa. memang ini murni juga kalau namanya contoh gini loh, namanya bertanya itu kan harus jelas gitu. Kalau kata dia nggak disalib, di mana yang nggak disalib gitu loh itu. Jadi dalam standar bertanya itu nyusun pertanyaan itu yang benar gitu loh. Itu. Coba yang mana? Yang mana yang katanya nggak disalib? Coba lihat. Sama aja kita bertanya Yohanes tuh banyak kan, begitu juga Anissa banyak. Jangan ngambang kalau bertanya itu, jangan ngambang. Kan ayat yang asing lagi sama kalian. Iyalah, jangan ngambang. Mending Bapak makan dulu deh, Pak. Kurang beretika nanya sambil makan, Pak. Kalau di keluarga saya sih gitu sih, tapi nggak tahu kalau di keluarga Bapak didikannya. Ya kalau di etika keluarga saya ya, kalau lagi makan bertanya itu kurang sopan, menandakan orang tuanya nggak pernah ngajarin etika. Ya tapi nggak tahu kalau di keluarga Bapak ya standarnya gimana. Kalau di keluarga saya sih gitu sih. Iya, kira-kira gimana itu? Bisa dicerahkan nggak? Ya mana? Anissa berapa? Bacakan. Yang Bapak mau tanya, yang dia tanya aja nggak jelas gitu. Yang mau Bapak tanya apa, Pak Framing? Udah ngopi belum, Framing? Ayo ngopi. Bikin kopi dulu. Ya, bikin kopi dulu. Ayo kopi. Kopi apa di situ? Surat Anissa yang mana, ayat berapa, jelaskan, bacakan, baru nanti kita kasih pencerahan. Kan enak gitu. Nggak ada susah. Ya udah. Kalau kalian nggak pura-pura nggak tahu ya saya bacakan ya. Nah, bacalah. Anissa. Iya, bacain. Sok bacain. Anissa 1 ya. Ayat 160 berapa ini? Anissa 1. Anissa 1. 157. Anissa 157. Oh, ayat 157 apa? Enggak, tadi Bapak ngomongnya Anissa 1 soalnya. Anissa ya emang cuma 1, Pak, suratnya, Pak. Enggak ada 3, Pak. Yang ada 3 itu suratnya Yohanes. Ya. Coba Surat baca. Yohanes yang ada 3. Saya baca ya, saya baca ya. 157. Ya, silakan bacakan. Ya, baca, Pak. Ayo, Pak, baca, Pak. Ini yang pertama pertanyaannya begini. Ini firman Allah nggak ini? Baca dulu. Enggak, biar nanti kita terminologinya dapat. Baca dulu.
Enggak. Oke, firman Allah lanjut. Ayo baca Oke, dulu. makasih. Berarti Allah ngomong begini. Makan dulu Pak, mending makannya habisin dulu Pak lah daripada keselak Pak. Jadi Allah ngomong begini. Enggak, kadang kenapa ya, jujur aja saya tuh kalau dengerin orang lagi makan terus ngomong gitu, menandakan nggak pernah diajarin etika sama orang tuanya gitu. Jadinya saya takutnya berkata yang nggak baik gitu loh Pak, gitu loh. Makan dulu Pak, mending makan dulu gitu kan. Ya kalau Bapak memang nggak pernah diajarin etika sama ibu Bapak ya nggak apa-apa, nanti saya ajarin etika yang benar gitu. Ya, jadi Pendeta. saya bacakan ya. Bimbingan Kalau dari ini pendeta. firman Allah, dibilang begini. Iya. Allah ngomong begini. Hmm. Dan karena ucapan mereka, ya, tentu Allah kan yang ngomong. Dan karena ucapan mereka ini siapa? Silakan pencerahannya. Hmm. Mereka ini orang-orang di zaman ya, Yahudi wan Nasara. Oh, berarti ini Apalagi pertanyaan Bapak? Allah enggak, Allah bicara kepada orang Yahudi atau kepada Muhammad? Allah. Iya, bicara ke siapa? Bukan Allah Pak, bukan Allah yang ngomong Pak. Terus? Kita nggak kenal Allah Pak. Kita nggak kenal Allah. Allah itu tukang cilok siapa? Tukang cilok dari mana Pak? Terus yang ngomong siapa? Iya, kita nggak kenal Allah Itu Pak. Itu ada Ini kata-kata Allah bukan Pak, Allah. Oh, Gini. Allah. Oh iya. Kita aturin dulu. Saya mau kita aturin dulu. Pak. Oke. Pak, terangkan. Makan aja dulu. Yo. Ya, Bapak makan dulu, beres. Udah. Gini. Udah. Maaf. Udah, minum dulu Pak. Takut ntar tulangnya nyangkut di paru-paru Pak. Kan tadi Rizky udah kasih ikan fish Israel ke saya. Sabar dulu Pak, sabar. Saya jelaskan. Iya, biar Oke, jadi jadi Tuhan ya ini- Pak ya. Jadi dan karena ucapan mereka, Iya. ini dan karena ucapan mereka, Allah mengutip ucapan mereka atau Allah yang langsung di Sebentar Bang sini? Framing. Sebentar Bang Framing. Ini ya kalau yang saya baca Baca dulu. ada terjemahannya ada di. Enggak, sebentar, ada yang dihilangkan kata-katanya itu. Dan kami juga, saya lihat ini Iya. juga ada, dan kami hukum juga itu di dalam kurung karena baru itu yang lengkap bacanya Ya. Pak. Ya, jadi dikatakan dan karena ucapan mereka. Nah, Allah di sini mengutip ucapan mereka atau Allah langsung yang ngomong terhadap ucapan mereka atau Kami gimana? hukum Silakan. juga karena ucapan mereka itu dalam kurungnya ada Pak, jangan dihilangkan Pak. Nah, kalau kalimat saya kan begini. Kalau contohnya, karena ucapan Rizky, contohnya kan berarti saya Allah mengatakan ucapan Rizky kan begitu. Nah, gini. Ya enggak? Apa Ya. More Rizky dan teman-teman lainnya tidak usah Siap. direspon. Ini pertanyaan yang nggak penting. Loh, Dan kan kita katanya akan mencerah. Kan mencerahkan. Gimana sih kalian kok mencerah? Diam dulu. Pak Santai dulu, Framing. teman. Tapi nggak apa-apa aja, nggak apa-apa Mas Aristo. Pak Framing, kalau Anda minta pencerahan, itu kalimat yang ada di Anisa ayat sekian tadi dibaca lengkap, jangan ada yang kau sembunyikan. Itu baru Saya bisa. Iya. Akhirnya ini saya ngomong dulu. Iya. Gini saya ngomong dulu. Afwan. Gini, kita akan sia-sia menjelaskan ini karena dia nggak mau tahu gitu loh. Percuma. Salah. Enggak, gini. Ini kan pencerahan. Ntar dulu Pak, saya ngomong dulu. Slow dulu Pak. Slow dulu. Santai dulu, tenangkan dulu. Ya, gini. Maksud saya gini Pak. Agak berisik ya. Gini, ini diskusi jadi tidak menarik. Putus-putus. Ini diskusi jadi tidak menarik. Suaramu putus-putus. Kenapa? Aristo.
Halo. Aristo, kuotanya kurang banyak itu kuotanya Aristo. Bang Aristo suaranya emang agak putus nih. Enggak, dia padahal sinyal dia yang jelek padahal. Sinyal dia. Hanya Tapi ini ini saya juga sedikit agak kasih putus-putus itu penilaian sinyalnya aja. framing gitu. Penilaian buat bang framing ini Maksud sebenarnya Malik beliau aja ini bilang Aristo putus-putus. iya enggak udah benar Pak. Udah benar nih, udah benar. Abang, like kuning yang sore putus-putus nih malah. Halo. Sekarang like kuning tuh. Timbul Indayana coba dulu. Kan Bapak udah tua itu, udah bisa pencerahan. Dengar Silakan dulu. Indayana. Yang saya baca Kasih waktu tadi saya itu ngomong dulu. coba Sebentar. pahami kalau itu Sebentar Pak, kasih waktu saya ngomong dulu. Di mute aja tinggal Mas Aristo. Di mute aja Mas Aristo, ada fitur Oke, mute silakan, itu sebagai silakan. host itu. Silakan Aristo, Gini. silakan. Ya, gini. Makanya tenang dulu ya. Kristen dan Islam tenang, santai aja. Maksudnya gini Pak, ini kan nggak ada korelasinya dengan iman Kristen. Untuk apa ditanya? Gitu loh. Ya kan? Katanya mau mencerahkan. Nah sekarang gini, mereka sudah jawab. Itu tadi kan Bapak tanya. Belum Ya kan? belum dijawab Aristo, belum dijawab. Astaga. Tadi Orang dijawab saya sama baru baca, kamu udah saya baru baca Aristo, kamu baru selesai mandi, kamu udah bilang udah dijawab, belum dijawab, saya baru Gini, Pak. baca. Maksud saya berikan Enggak, berikan Ini mau dicerahkan nggak Sabar ini? dulu. Mau dicerahkan nggak ini? yes. Mau saya sampaikan nggak? Mau saya arahkan lebih bagus nggak? Jadi maksud saya gini. Enggak gini, kalau dari ayat ini kamu arahkan, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan buat logika di luar ayat ini gitu loh. Kamu harus konsisten dalam ayat ini. Sebentar, Nggak apa-apa, Kalau dari Bang Framing, Anda minta pencerahan, akan diberi pencerahan. Tapi tolong ya dengan sangat hormat, Anda membaca ayat yang Anda maksudkan, bacalah dengan lengkap, jangan ada yang engkau tinggalkan. Kalau ada yang engkau Oke, tinggalkan ya. kalimatnya, tidak akan ada yang menjawab, tidak akan ada yang Ya, memberi ya. pencerahan buat kamu. Oke. Silakan. Tapi begini ya Ustadz ya, kalau saya bacakan semua, lalu saya minta penjelasannya per kalimat atau per kata, tolong nanti dibantu untuk menjelaskannya ya. Oke, saya bacakan semua, kalau kalian biar puas kalian. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan dalam kurung Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka mereka. Tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Oke, sudah dibaca, saya baca lengkapnya. Nah, saya minta per kalimat gini. Dan karena ucapan mereka, ini kan Allah yang ngomong. Oke. Dan karena ucapan mereka, kan begitu. Nah, Oke, mereka ini tadi sudah diberikan si Rizky. Cukup. Ya, silakan. Anda baca panjang-panjang tadi ya. Anda baca dalam kurung Isa. Ya, ada ya, dalam kurung Isa. Kenapa kalimat yang awal dalam kurungnya tidak Anda baca? Apa maksudnya? Maksudnya? Kalau baca ulang dari awal pelan-pelan. Bukan ke situ yang saya mau tanya apa Kau baca pencerahannya. dulu Anissa yang kau maksud dari awal pelan-pelan. Nah, makanya saya bilang dijawab dulu dari kalimat per kalimat. Contohnya Kau begini. tadi Dan Anda karena baca- ucapan mereka. dengar dulu Framing. Anda tadi sudah baca panjang ya. Ada kalimat dalam kurung Isa. Kau baca. Tapi kenapa Terus? kalimat pertama yang ada dalam kurung tidak kau baca? Apa maksudnya? Karena di sini tidak ada dalam kurung yang pertama. Halo. Yang Oh, pertama berarti nggak ada dalam berarti gini kurung. Pak, berarti gini framing. Gini, Sebentar, izin. Monggo Mas Aristo.
Jadi Ya, yang biar saya Pak, minta, saya yang jawab ya. karena ucapan mereka ini Allah yang mengutip ucapan mereka atau karena Allah yang mewahyukan kepada Muhammad atau bagaimana gitu. Kalau menurut Bentar kajian dulu. saya secara bahasa Indonesia ayat ini itu Allah mengutip ucapan mereka. Bentar. Karena kan dibilang dan karena ucapan mereka kan Allah yang ngomong. Berarti karena ucapan mereka berarti mereka itu ada yang bicara dikutip oleh Allah lalu dikasih tahu. Silakan Kan gitu kalimatnya. Silakan Bang Aksiomatik, bacakan lagi Bang Aksiomatik yang dihilangkan ini. Oke, saya bacakan ya, Pak Framing, jangan dilompatin. Itu di situ ada kata dalam kurung. Kami hukum juga dan kami. Saya baca dari usul. Kisah dalam kurung Anda baca. Yang awal dalam kurung Anda hilangkan. Apa tujuanmu? Udah biar saya yang jawab deh. Saya yang jawab dulu, izin ya, saya yang jawab ya. Jadi gini. Ya, silakan Bang Rizky, silakan. Tadi kan ditanya kan, itu apakah Allah yang ngomong ataukah Allah yang mengutip? Jadi Allah yang mengutip kata-kata mereka, menceritakan ulang di dalam surah An-Nisa ayat 157. Nah, itu jawaban saya. Pertama ya. Lalu saya juga pengen menjelaskan soal tanda di dalam kurung ya. Kalau tanda dalam kurung itu dihapus ya, karena nggak ada di Arabnya ya, saya juga boleh dong menghapus kata Fir'aun ya di dalam Kejadian pasal 12-16. Nah, kita harus pakai standar yang sama kalau Pak Framing maunya kayak gitu. Karena kenapa? Kalau saya baca nih Pak ya di dalam kitab Ibraninya, kalau saya baca nggak pakai terjemahan, saya bacanya pakai kitab Izin saya jawab Ibraninya ini nih pertanyaan. langsung nih. Ya. Oh ya, siap Mas Aristo, siap. Boleh saya jawab? Izin saya jawab? Suara saya ya, Pak Indriani kasih saya waktu ya, saya jawab ya. Gini, Pak terangkan gini, ya. Orang Kristen kan sering katakan, jarak Yesus dan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Oke? Itu perlu Bapak pahami dulu gitu loh. Nah, bagaimana mungkin Bapak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutip saat itu pembicaraan orang-orang itu, lalu Bapak pertanyakan gitu loh. Ini yang saya katakan gini, Pak. Karena Bapak emosi, sehingga kecerdasan Bapak itu hilang. Mana mungkin Yesus ke jarak Muhammad 600 tahun, lalu Bapak katakan apakah Allah mengutip? Bagaimana sih Bapak? Itu nggak mau. Jadi gini, makanya saya bilang gini, Bentar dulu. Saya tidak mengatakan itu pasti dikutip. Saya hanya membaca dari ayat karena Allah yang ngomong di dalam kalimat itu yang berbicara saya baca. Dalam kalimat itu dikatakan kan, makanya saya bilang tadi, apakah ini Allah yang bicara? Ya, setuju kata Rizky. Oke, kalau setuju, saya bacakan ya kata-kata Allah ini ya. Di dalam kata-kata Allah ini dibilang gini, dan karena ucapan mereka. No, sama itu kalimat ini. Dan karena ucapan Aristo, kan begitu. Berarti ada ucapan Aristo yang ngomong ke saya, gitu loh. Ya, ada oke. ucapan, Ya, ada ucapan Aristo ke saya. Ya, saya paham. Dan saya paham. ucapan ya gitu, makanya jangan langsung dituduh saya gitu loh. Kalau langsung dituduh, jadi logika kita beragama ini nggak nyambung gitu loh. Jangan dituduh dulu, karena saya orangnya kritis. Ya, Gak apa-apa dan Mas jangan Aristo, tuduh-tuduh. biar saya aja yang jawab, Yang lain diam dulu, yang lain diam. Iya. Biar Ya. Gak apa-apa, Yang lain dulu. gak apa-apa. Jadi begini. Saya ikutin parameter dia, gak apa-apa. logika. Ya. Jadi karena logika kalimatnya bilang gini, Allah kan bicara dan karena ucapan mereka. Nah, tadi saya tanya sama Rizky itu mereka itu siapa? Oh, dikasih tahu Yahudi. Oke, sip, terima kasih. Saya nggak bantah kok, nggak bantah nggak. Nah, berarti Allah ngomong sama mereka dengan ucapan mereka itu, kata-katanya apa? Nah, inilah kata-kata Allah menurut ucapan mereka itu ya. Gini. Nah. Enggak. Ntar gini. Ntar dulu, Ini, Risto. nih. Tenang dulu, Risto. Pak. Sabar dulu. Nanti diluruskan. Sabar dulu, gini. Sabar dulu, Saya- Aristo. saya sebagai moderator. Sabar dulu. Saya mau teruskan Ntar dulu. Saya.
Ya Aristo, Kan, biar Pak, gini. biar logika saya bisa nyambung. Saya kan orang logis, logika saya. Jadi kalau logika saya dibantah nanti jadi nggak nyambung. Nah, dengerin. Nah, karena Bukan gini, Pak. dan karena Begini. ucapan mereka, nah ucapan mereka itu beginilah. Orang Yahudi itu ngomongnya begini, disampaikan oleh Allah ya. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Itulah pernyataan orang Yahudi kan. Dari kalimat ini saya nggak nambah-nambahin loh, saya nggak framing, saya nggak tafsir ini. Ya, bagus, di-mute aja dulu. Gini, Lanjut, Pak, Om. saya mute dulu. Gini, bentar dulu, Pak. Tar dulu Aristo, tar dulu, jangan Ini panik Aristo. Iya, makanya sini saya Tenang ngomong dulu, dulu sebentar. santai. Saya kasih saya waktu ngomong Santai, dulu. Aristo. Saya luruskan, ini capek. Saya santai. Bapak pertanyaannya begini, Bapak punya pertanyaan. Apakah Allah itu berbicara langsung? Loh, berbicara langsung gimana 600 tahun gitu? Makanya gini loh. Gimana ya? Aduh, capek dah. Kamu sendiri Bukan bingung, nggak makanya bisa saya mau jawab, lurusin dulu. Kamu bingung, makanya saya mau Bapak luruskan. gini. Jadi gini Risto, Bapak yang penulisan perlu Alkitab saya udah diluruskan khatam. gitu loh. Yang perlu Udah khatam. diluruskan itu Bapak, bukan Jadi kami. gini. Bukan masalah meluruskan siapa, tapi di dalam kalimat ini supaya masuk di logika kamu gitu loh. Nah, di dalam ayat ini murni saya baca bahwa Allah mengutip pernyataan mereka, dibilang begini, kata pernyataan mereka dibilang gini, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Itulah pernyataan mereka itu kan begitu. Nah, Iya, mereka jadi orang siapa? Orang masalahnya Yahudi. apa itu? Tadi dengar dulu, tunggu dulu, jangan dibantah, jangan. Tunggu dulu, tenang dulu, tenang. Pertanyaannya langsung aja Pak, pertanyaannya. Nggak usah kutip ayat. Tenang. Pertanyaannya. Tenang dulu Aristo, supaya nanti netizen ini terdidik, teredukasi. Diam dulu. Ini kan Komalmu kan perlu dicap sebagai cap yang bagus sana. Nah, ketika dikutip bilang begini, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Menurut Rizky tadi ini pernyataan orang Yahudi. Isa putra Maryam masih tetap bahasa orang Yahudi. Rasul Oh, Allah. no. Nah, Rasul Sebentar. Kamu pelintir statement saya. Yahudi wa Nasoro. Ya, oke. Yahudi wa Nasoro. Oke, saya Ya. luruskan lagi. Oke. Yahudi wa Nasoro. Nah, saya ikut kan, nggak bantah kan? Saya ikut aja. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ikut. Ya, Pokoknya tapi saya cerah terang aja, pertanyaannya aja. terus terang Loh, aja nah, ya. jadi begini. Terus terang Itu poin. aja, saya keberatan kalau misalnya framing tidak mengucapkan isi kalimat dari ayat Anisa secara lengkap, saya tidak akan pernah bisa terima. Gak apa-apa, Iya, Pak. makanya Pak saya- Erdayani, gak apa-apa. Itu cuma Dengar terjemahan dulu. kok. Sebenarnya bisa saya luruskan semua itu. Terjemahan ya. Serius. Betul. Bagus Rizky. Nanti kalau di Komalmu undang lagi saya ya, biar saya berikan sebuah argumen-argumen. Nah, jadi pernyataan orang Yahudi itu sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Itulah kutipan kalimat pernyataan orang Yahudi. Nah, masuk ke sekarang pernyataan Allah. Inilah pernyataan Allah menurut saya, karena kalian sebut itu kan tadi pernyataan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Artinya Allah mengatakan padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan. Ini kan kalimat Allah ini. Dengan Isa bagi mereka. Nah, ini pernyataan Allah. Baru lanjut pernyataan Pak, Allah. udah saya paham. Saya jawab. Sesungguhnya. Mulai Rizky, udah, Ntar saya dulu. paham. Saya udah paham. Ya. Nah, saya jawab. Mulai Rizky, izin. Ya. Siap. Sok nanti saya tambahin Mas Aristo. Ini jadi gini, Bapak ini berusaha untuk masuk agar mengatakan bahwa Yesus itu disalib berdasarkan Gen. iman Bapak. Gini, mereka itu siapa? Mereka itu ya Bapak. Kan gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi Aristo. Kasih waktu saya bicara dulu. Enggak, kamu udah lawan pernyataan Rizky. Tadi Rizky bilang itu Yahudi Kasih waktu Nasoro. saya bicara dulu. Enggak. Kasih waktu saya bicara Nyambung dulu. sebenarnya. Kasih Nah, waktu Rizky saya nggak bicara bertanggung dulu. jawab nih. Rizky nggak bertanggung Lah. jawab nih. Nanti Udah makan saya ikan. luruskan. Dengerin dulu makan Aristo, ikan. dengerin dulu Aristo. Yang lain Aristo diam menurut dulu. dia. Rizky itu makan ikan. Dengerin dulu. Yang lain diam Framing, dulu. kau jangan framing, kau jangan Pak, potong. Rizky Pak, udah Pak, makan diam dulu. Jangan Rizky udah potong-potong. makan ikan tapi nggak mengakui. Rizky udah makan ikan tapi nggak mengakui. Ah. Tenang. Saya udah siapin jawabannya nih. Formulanya udah saya susun nih. Nyantai.
Lanjutin. Ayo Mas Aristo, lanjutin Mas. Tenang. Enggak, sepakati dulu. Pernyataan Rizky sama Aristo sama enggak? Bahwa itu mereka itu orang Yahudi Nasoro. Sebentar. Diam dulu. Sepakati. Pak Indriani, diam dulu. Bapak Nah, sedikit aja. Bapak nggak punya. Kalau- Gini. Ya. Pak Nggak, sedikit Indriani, aja, diam sedikit. dulu. Saya jawab itu. Karena Bapak nggak bisa jawab ini. Gitu loh, biar saya jawab. Nah, jadi gini. Pertanyaan Bapak itu terlalu mudah. Mas Rizky tadi jawab. Yahudi dan Nasoro. Ya Bapak. Apa yang masalah? Mereka itu siapa? Ya orang Kristen, Bapak yang ada di room ini. Siapa, Bang? Apa susahnya jawab? Makanya saya bilang gini, arahkan dulu, suguhkan diskusi yang bermutu gitu loh. Karena pertanyaan Bapak itu terlalu mudah untuk saya jawab gitu loh. Siapa yang iman Bapak meyakini bahwa Yesus itu harus mati di kayu salib? Jadi yang mengatakan mati itu siapa? Mereka itu siapa? Ya Bapak. Siapa lagi? Simpel kan? Lalu Allah bantah, mereka tidak membunuhnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Saya hafal kok ayat itu. Enggak ada susahnya untuk dijawab, apa susahnya? Tanya lagi. Lalu saya diam. Ya, izin saya nambahin ya Mas Aristo. Tar dulu framing. Nanti nggak saya kasih ikan goreng nanti. Santai. Aku tenggorokan gue bang. Jadi sebelum dia kasih bocoran aja ini, kalau Pak framing, bang. Ya. kalau Pak framing ini sebenarnya udah agak tenang ketimbang dari pertama kali saya pernah lihat dia tuh meledak-meledak. Iya. Kalau sekarang udah agak tenang. Ya. Bisa nyanyi bareng sama Uni Rifa juga belum mau itu. Silakan Bang, lanjut, Bang. Izin saya jelaskan ini dulu nih. Jelaskan gini ya. Jadi yang mengatakan demikian itu bukan Allah, tapi ya tadi yang saya bilang Yahudi wa Nasoro. Yang disampaikan sama Mas Aristo dengan saya sejalan apa enggak? Sejalan gitu loh. Nah, lalu ada perselisihan di antara mereka. Nah, statement Allah Subhanahu wa taala demikian dalam surah An-Nisa ayat 157 bisa nggak dibuktikan dengan data tekstual? Sangat bisa, saya katakan. Kenapa saya bilang sangat bisa? Terkait kematian atau penyaliban Yesus, di antara orang Kristen dan orang Yahudi itu ada persengketaan, saya kasih tahu. Nanti saya akan tunjukkan dengan datanya. Aduh. Ini kalau dilihat nih di bawah nih, saya udah banyak kitab tuh. Ngomong saya nggak ngasal gitu kan. Ada sumber primernya semua. Yesus itu mati tersalib sesuai dengan ada yang ditulis di dalam 4 Injil kanonik ya gitu loh, dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, sedangkan dalam pandangan orang Yahudi diceritakan nggak tentang penyaliban Yesus? Menceritakan juga dokumen Yahudi gitu, kematian Yesus itu, hukuman kepada Yesus. Tapi dia nggak bilang menyalib, karena kenapa? Dalam pandangan orang Yahudi haram hukumnya namanya menyalibkan seseorang, karena itu tidak sesuai Torah. Nah, sesuai Torah itu yakni apa? Dilempari dengan batu, dirajam ya sampai mati, lalu mayatnya digantung. Nah, ini tertulis dalam Sanhedrin bab 43A ya, nomor ke-21 di sini. Nah, ini saya jelaskan ya. Misnah mengajarkan bahwa seorang pembawa acara keluar sebelum orang yang dihukum ini menunjukkan bahwa hanyalah dia di hadapannya, yaitu ketika dia dibawa ke eksekusi, yang pembawa acara keluar, tetapi sejak awal sebelum terdakwa dihukum dia tidak keluar. Gemara menimbulkan kesulitan, tapi bukankah itu yang diajarkan atau diberitakan pada malam Paskah? Mereka menggantung mayat Yesus dari Nazaret atau orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dilempari batu alias dirajam. Dan seorang pembawa berita ini pergi ke hadapannya selama 40 hari mengumumkan secara terbuka Yesus orang Nazaret akan dilempari batu karena dia melakukan sihir menghasut orang. Ada dalam kitab Sanhedrin di Talmud ya, Talmud Sanhedrin bab 43a. Nah, ini ada persengketaan
di antara orang Yahudi dan orang Kristen atau Nasoro. Yang Nasoro Bang Reki, bilang salib, Bang Reki yang minta Yahudi dibesarin aja bilang layarnya bang. Layarnya minta dibesarin bang. oh boleh. Minta buat datanya itu Pak Aristo. Hmm, Mohon izin Pak Aristo. boleh. Nggak perlu itu loh framing. Karena Framing. saya ngobrol gitu loh. Itu Saya nggak masalah, kayak Pak. masalah Udah. Sekarang saya. Ayolah, kalau saya pakai Jadi referensi udah. nggak. Ya, saya nggak perlu pakai referensi. Saya hanya baca ayat Al-Quran kalian saja. Jadi gini. Nih baju-bajunya, masukin. Jadi dengarin, Interaksi. Rizky. Kalau kamu baca di Bang dalam Reski putus-putus. Bang Reski putus-putus. ayat Al-Quran tadi Itu dengan saya belum menjelaskan. pernyataanmu, artinya kamu bertolak belakang. Sebentar. Padahal Al-Quran dulu yang ngomong. Sebentar, Pak Framing. Kamu malah bertolak belakang. Pak Framing, saya belum Iya. selesai. Mas Aristo bisa di-mute dulu nggak orang ini? Kayaknya orang ini mencegah saya menjelaskan secara klimaks nih. satu-satu dulu. Nah, biar Ya udah lanjut. Ya, silakan. Tapi kalau giliran saya nanti jangan dibilang saya menghalangi ya. Harus Ya, ya. saya harus adil dan seimbang. Nggak ada. Dari tadi diem kok saya kok. Kapan Framing ngomong saya nyela? Kan saya diajar etika oleh ibu saya. Beda kayak ibunya Pak Framing. Gitu. Ibu saya mengajarkan kalau ada orang lagi ngomong dengerin. Gitu. Beda, nggak kayak ibunya Pak Framing. Jadi jangan samakan etika saya dengan etika Anda. Jelas berbeda, 180 derajat berbeda. Ya, jadi gini ya. Di sini ya dikatakan bahwa antara Yahudi dengan Kristen itu ada perbedaan pandangan terkait matinya Yesus. Dan itu yang diluruskan di dalam Al-Quran. Gitu loh. Bahwa nggak membunuh, nggak juga menyalibkan gitu loh. Bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa yang namanya Isa itu tidak tersalib dan juga tidak terbunuh. Alias tidak disalib menurut versi Kristen dan juga tidak terbunuh secara rajam dalam versi Yahudi. Jadi meluruskan keduanya surah An-Nisa ayat 157 itu. Jadi logikanya harus benar Pak Framing. Nah, kalau Pak Framing membawa logika bebas Pak Framing dalam dalam membahas Al-Qur'an itu nggak bisa. Seperti contoh saya nih, saya nafsirkan Bible, tentu gak akan boleh. Seperti itu kaidahnya Pak Framing. Clear sampai sini. Kedua, saya ingin membahas juga terkait soal yang namanya di surah An-Nisa itu kan ada tanda dalam kurung. Kalau Pak Framing bilang kan itu nggak ada di dalam teks Arabnya. Ya nggak apa-apa Pak Framing, kalau kayak gitu boleh nggak saya menghapus kata Fir'aun di dalam di dalam kitab Kejadian pasal 12-16. Ya karena di sana kan dijelaskan dan Fir'aun menyambut Abraham. Padahal kalau saya baca teks Ibraninya nih ya di dalam Tanakh nih ya, di dalam Tanakh yang berbahasa Ibrani ya, nggak sedikit pun di situ ada tertulis nama nama Fir'aun. Karena bunyinya seperti ini. Yule Abram hetip bebkhora waihi lauson yubakar wa khomorim wabadim yuspeot watonot yugem malim. Gak ada kata perah atau Fir'aun di sana. Lalu LAI menerjemahkan simsalabim ada kadabra menjadi ada kata Fir'aunnya. Nah, contoh nih Pak Framing ya nih, saya tunjukin. Fir'aun menyambut Abraham. Nah, kata Fir'aun ini tambahan. Harusnya kalau LAI jujur seperti Kemenak dalam menerjemahkan, ini harusnya masuk tanda dalam kurung nih kata Fir'aun. Karena kenapa? Di teks Ibraninya nggak ada kata perohnya di sini. Langsung Yule Abram dan Ibrahim dan Abram artinya seperti itu. Nggak ada kata peroh. Lalu Fir'aun itu atau perah itu seperti apa sih tulisannya? Nah, seperti ini nih. Yang kayak huruf G kebalik nih. Pei, res, ayin, he, dibacanya peroh. Nah, di sini yang saya blok ya, nggak ada kata peroh. Jadi setuju nggak kalau kita mau pakai gaya-gayanya Pak Framing, kita hapus juga nih kata Fir'aun. Lalu kita hapus juga kata-kata yang lainnya. Yang ada 8.000 teks di dalam Perjanjian Lama dan 16.000 lebih teks di dalam Perjanjian Baru. Karena LAI juga menerjemahkan sama.
Cuma yang jadi masalah LAI nggak beri notifikasi tanda dalam kurung. Nah, jadi makanya orang-orang Kristen yang cuma jadi umat terjemahan seperti Pak Framing ini ya show off gitu. Karena oh itu kan nggak ada di tanda dalam kurung. Karena ngerasanya di terjemahan kitabnya nggak ada kata-kata sisipan kayak gitu. Padahal ada, Pak. Puluhan ribu kalau saya mau ngomong. Saya punya listnya. Kalau mau kita bahas boleh. Siapkan waktu dari detik jam sekarang sampai subuh. Kalau mau ngomongin itu. Gitu Pak Framing, silahkan ditanggapi. Terima kasih. Oke, jadi kalau saya sifatnya kontekstual dan bertahan dalam satu kajian pembahasan. Nah, kalau tadi Rizky bilang dari referensi atau tafsiran ada polemik di dalam penyalipan, itu Al-Quran berkata tidak seperti itu, ya. Al-Quran tidak berkata seperti itu. Justru yang ada begini, ini rasionalnya, saya tetap baca dari ayat. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Itu pernyataan orang Yahudi. Nah, tetapi pernyataan Allah kamu malah membantah. Kenapa? Padahal, inilah pernyataan Allah kamu kan, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, ini pernyataan Allahmu bertolak belakang dengan pernyataan orang Yahudi. Allahmu sendiri sudah berkata, orang Yahudi mengatakan bahwa Isa itu sudah disalib, membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Itu orang Yahudi udah ngomong. Tapi Allah kamu malah membantah di kalimat berikutnya. Dikatakan padahal, ini kan pernyataan Allah kamu. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya, tetapi mereka membunuhnya ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Nah, Allah kamu membuat sebuah pernyataan lagi bahwa orang Yahudi itu berselisih paham. Jadi Allahmu yang menyebutkan ada perselisih pahaman tentang pembunuhan penyaliban Isa. Nah, artinya Al-Quranmu yang ngomong, bukan Alkitab kami. Kalau Alkitab kami enggak. Terus lagi dikatakan, Kasih waktu saya Mas. sesungguhnya, tar dulu, orang Rizky tadi udah lama, kamu gimana sih? Tar dulu Aristo. Sesungguhnya orang-orang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Nah, Allahmu yang berkata di dalam Al-Quran bahwa ada orang yang ragu-ragu tentang pembunuhan, artinya belum jelas. Nah, baru dikatakan oleh Allahmu lagi bilang gini, mereka tidak mempunyai keyakinan. Nah, Allahmu yang memberitahukan bahwa tidak ada keyakinan tentang pembunuhan itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka bunuh adalah Isa. Jadi artinya ada 4 premis yang dibuat oleh Allahmu dalam hal konteks ayat ini. Orang Yahudi sudah menyebut di atas, Allahmu berkata bahwa orang Yahudi membunuhnya. Itu Allahmu yang ngomong, lo mengutipnya ini. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Itu pernyataan orang Yahudi, dikutip oleh Allahmu. Tetapi Allahmu membuat framing ada 4. 1, padahal mereka tidak membunuhnya. 2, tidak menyalibkannya. 3, diserupakannya. 4, keraguan-raguan. 5, kecuali mengikuti prasangka mereka. Ada 5 premis yang dibuat framing oleh Allahmu tentang membantah pernyataan orang Yahudi. Nah, sekarang saya mau tanya begini, logikanya nih ya, Aristo. Saya percaya Allahmu yang abad ke-5 menulis di dalam Al-Quran atau pernyataan orang Yahudi yang sudah ada abad pertama? Itu loh kritisnya. Silakan Aristo, silakan. Santai, kasih waktu saya. Rizky ketawa. Bapak diam dulu, kasih waktu orang bicara. Jadi nggak keganggu. Diam dulu Pak Framing. Silakan. Saya ketawa bersama Pak Framing, bukan ketawain Pak Framing, tenang aja. Lanjut Mas Aristo. Gas. Monggo dipersilakan untuk Pak Aristo. Nih ya, Bapak bunuh diri kalau dialog sama saya begini. Yakin Kristen gak ragu tentang penyaliban? Saya tanya Pak Framing.
Yakin kan? Geyu. Ya nggak ragu lah, gimana sih? Ya, Aristo kan mualaf. Kamu udah Jawabnya baca santai dalam aja, Alkitab Pak. bahwa itu benar-benar. Jadi terarah kita. Ya, silakan. Oke. Kalau betul-betul tidak ragu, jam berapa Yesus disalib? Berapa? Ya. Kok Betul Bapak. kalau Betul di dalam Bapak tidak ragu. Betul Ya. Bapak tidak ragu penyaliban. Iya. Kalau masalah jam Jam berapa? itu ada dua Sabar versi, dulu. tapi Sabar dulu. Nggak, saya mau jawab atau gimana? Oh, kasih waktu saya Kan bicara kamu dulu tanya dong. jam. Kasih waktu saya bicara. Kan kamu tanya jam Yesus disalibkan. Ya, Mak, santai dulu. Saya belum selesai. Iya. Ya, lanjut. Kalau saya tanya, Bapak jawab ya atau tidak. Jangan Bapak jelaskan dulu. Saya tanya, yakin orang Kristen tidak ragu Yesus disalib? Tidak ragu Yesus kami disalib, tidak ragu. Jangan panjang, iya atau tidak gitu loh. Jadi biar terarah ke sana gitu loh. Saya ulangi lagi pertanyaan. Oke, tidak. Sekarang Bapak jelaskan jam berapa Yesus disalib kalau tidak ragu. Jam Ketabok. 1 siang Ya, Atau- secara Oke, ya. Jadi saya bacakan sama kamu. Secara Tabok, Pak, original, tar dulu. Secara original teks, ya, Yesus disalibkan secara kalimat ya, secara kalimat. Tapi saya belum lihat ayatnya langsung. Saya coba cari dulu ayatnya ya. Ya. Enggak, diam dulu. Pertanyaan saya, jam berapa Yesus disalib? Jangan terangkan yang lain. Pertanyaan saya, jam berapa? Kalau Bapak tidak ragu dengan penyaliban Yesus, jam berapa Yesus disalib? Jawab. Apa hubungannya dengan jam? Di Bible menjelaskan. Enggak, apa Markus. hubungannya dengan jam? Apa Ya. hubungannya dengan jam? Hubungannya dengan jam. Itulah Ya. pertanyaan Bapak. Keragu-raguan penyaliban Yesus, Alkitab mencatat ada jam 9 pagi, ada jam 1 siang. Ragu-ragu enggak? Benar, ragu-ragu. Enggak ragu itu, enggak ragu. Lah, sekarang jam berapa Yesus disalib kalau enggak ragu? Oke. Yang jam 9 itu adalah proses Yesus sedang diadili untuk keputusan dia disalibkan. itu Tetapi kan narasi Bapak, bukan narasi Bible. tar dulu. Tapi realnya dia disalibkan itu jam 12. Jadi ada sebuah kalimat informasi keputusan bahwa diketok palu yang diserukan oleh ahli Taurat, oleh Farisi, salibkan dia, itu jam 9. Tetapi realnya dia berjalan memikul salib sampai ke Bukit Golgota itu jam 12. Mana ragunya? Ya. Apa ragunya? Sudah baca Matius belum? Jam berapa disalib? Nggak ada ragunya. Kecuali kalau ditulis seperti di Al-Quran kamu, sesungguhnya mereka ragu dalam hal penyaliban itu. Saya bisa terima. Yang bilang ragu itu Al-Quranmu, bukan Alkitab kami. Nih, Salibkan dia. Salibkan dia. Berarti bukan menyerahkan diri ya. Bukan menyerahkan diri namanya ya. Sehari satu kata-kata dalam Alkitab kami bahwa ada keraguan tentang penyaliban Yesus. Kalau ada, saya jadi Islam, saya jadi Ustadz. betul Pak, betul. Ya, catat kata ragu di dalam Alkitab. Ya, betul. Ini pegang ya. Nanti Ketabok pakai lagi, motor ada ketabok. nggak jadi Iya, betul. motor. Pegang nih ya. Iya, betul. Bang Premik saksinya. Saya jadi saksinya Ustadz kalau 65 orang nih. kata-kata literasi dalam Alkitab seperti Al-Quran tadi, bahwa di dalam Alkitab kami disebut ada keraguan tentang Yesus disalib. Catat. Kalau ada, saya pindah agama. Kalau ada literasi kata-kata seperti Al-Quran itu. Jangan ngomong terus, Bapak. Tenang. Ketabok. Bentar dulu, Coba bentar kasih dulu. Aristo mana ayatnya? Kisah para rasul, Pak. Kisah Diam pasal dulu, makanya saya Rasul mau berapa? jelaskan dulu. Itu Ya. loh. Ini bukti bahwa Kristen itu tidak paham kitabnya. Kita yang lebih paham, maka kita lebih Kristen dari mereka. Buka Kisah para Rasul. Ragu-ragu di situ ditulis. Pasal Pernah berapa? baca tidak?
Pasal berapa? Pasal berapa? Pasal berapa? Jangan cuma asumsi. Loh, Bentar dulu. Bentar dulu. Tapi waktu saya bicara. Mampus. Tapi waktu saya bicara. ayo mana Aristo? Ya, Mana makanya ayatnya? Diam dulu, saya bicara dulu. Jangan panjang-panjang, kita orang nih menunggu-nunggu ngana loh. Jo gimana piye? Sota. Bentar, aku masukin YouTube aku dulu ya. Aku video. Nah. Aku video. Masukin YouTube aku dulu. Buat kenangan. Bentar saya bicara dulu. Nah. Saya bicara. Kasih Diam dulu. ayatnya Jo ngana. Ya santai dulu. Buka kisah para rasul ragu-ragu ketik aja gitu. Tahu semua. Karena saya nggak pegang. Kok kita rasul ragu-ragu gimana Video sih? sudah aku video. Bentar Kamu dulu, yang saya buat premis, kamu nggak bertanggung jawab seperti tadi dibilang Rizky. Kamu yang membuat premis, kamu bertanggung jawab. Ayatnya bacakan, saya bacakan tadi. Aduh, Aristo, udah lama kamu, jadi debater malah. Bantu host Bang Rizky, bantu host. Saya ngomong dulu. Aduh, bagaimana nih? Santai dulu, saya ngomong dulu. Udah bisa tenang ya. Saya ngomong. Ya, Ya kan? Markus dan Yohanes itu Bapak bilang jam 9 masih dia itu narasi Bapak, narasi Bible nggak begitu. Narasinya di Bible itu jam 9 pagi belum disalib, nggak ada itu lagi diadili, nggak ada, itu kan bahasa Bapak. Ya kan? Markus dan Yohanes memberi informasi berbeda. Yohanes katakan jam 1 siang belum disalib. Itu bukti keraguan-raguan penyaliban. Kalau kami nggak ragu, nggak ada urusan mau kalau kami Islam, Yesus nggak disalib. Dan kami nggak ragu itu. Kan gitu. Kami nggak pernah ragu. Untuk apa kami ragu? Ngapain? Kami yakini bahwa Yesus tidak disalib. Clear. Itu loh. Yang ragu-ragu itu Bapak, kitab suci Bapak, bukan kitab suci kami. Nah, ini gimana ya? Pertanyaan tentang ragu-ragu itu, Bapak nanti kemakan mulut sendiri. Itu ada di kisah para rasul. Bahwa keragu-raguan itu ada di kisah para rasul. Ayat itu. Jadi, Bapak tuduh Allah ragu-ragu. Apalagi Islam ragu-ragu. Mereka itu siapa? Mereka ya Bapak lah. Yang meyakini Yesus mati itu Kristen. Mereka itu siapa? Bapak tanya. Bapak sedang bertanya. Oh, pelakunya ada di orang yang bertanya. Kan gitu. Kalau kami nggak ragu, Yesus nggak disalib dan nggak mati, diangkat ke Hasyamaim, ke langit kedua. 100 orang Bapak tanya Islam sama. Apa yang sulit dengan pertanyaan Bapak itu apa gitu? Ya kan? Jadi nggak usah perlu kayak More Rizky harus menjelaskan. Tanya aja jam berapa disalib. Jawabnya jauh kemana-mana. Itu begini, itu begini. Ragu-ragu, bingung sendiri kan? Gimana Pak, terangkan? Udah Risto? Sudah lah. Nanti kalau saya ngomong, udah? Monggo Pak, terangkan, silakan bicara. Aku jadi wasit. Perhatikan. Kalau kamu baca di dalam Matius pasal 27 ayat 45 itu, ya, itu sudah memberitahukan bagaimana dia mati. Ya. Lihat di situ dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam Ya, lihat, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Itu dia sudah disalib. Ya, kalau kamu baca di dalam Markus pasal yang ke-15 tadi, itu proses perjalanan. Coba lihat di dalam ayat itu dikatakan. Itu kan kata Bapak, coba baca yang benar ayatnya, coba. Makanya katakan dia. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon Kirene. Itu dalam perjalanan.
yang bernama Sirokene karena ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Itu perjalanan. Siapa? Loh, itulah buktinya. Orang itu siapa? Lah, ya itu yang membantu Yesus untuk diangkat salibnya. Pertanyaan Ya. saya, jam Ya, berapa jadi Yesus? ntar dulu, ntar diam dulu, kan kamu tadi nggak saya batas-batasi. Jadi kalau kamu asumsikan ragu, itu bukan ragu, itu masa penjelasan waktu. Kalau Markus itu ke sebuah keputusan disalibkan, dan di dalam perjalanannya buktinya di sini ada orang yang membantu. Toh, tetapi kalau di dalam Matius pasal 27 tadi, itulah pelaksanaan penyalipannya dalam jam 12 kegelapan sampai akhirnya dia mati memanggil Eloi Eloi lama sabatani. Itu proses, itu yang pertama, proses yang di dalam Markus, proses yang di dalam Matius itu konkret kematian. Jadi jangan salah, Aristo. Di mana ayat keraguannya? Oke, Bang terangkan. Bang terangkan. Bang terangkan. Abang. Terangkanlah. Oh, Udah terangkanlah. Ini dipanggil kok malah. Terangkanlah. Pak Framing, Eling, Eling. Bang. Iya, supaya kita nggak marah-marah, nyanyi dulu lah. Boleh, betul. Jadi gini, dulu, gua terangkan. Bang. Finalnya Bang, Pak finalnya Bang. framing. Jam-jam yang tadi ayatnya ayat berapa? Yuk kita cek yuk satu pasal. Ya, kita cek semua. Ya. Ayo, Kita cek satu pasal yuk. Ya, ayo. Pendeta kan Ayo. Coba. Tadi yang ayat berapa Mas Aristo? Yuk kita cek satu pasal yuk gitu. Jadi biar kita lihat gini gitu loh. Iya, kita Framing cek sama. framing ini menarasikan kitabnya bener apa enggak gitu sesuai yang tertulis. Ayo. Iya. Itu kan nipu. Gitu. Jadi Aristo belum berani menunjukkan di Kisah Rasul kata-kata yang disebut ada keraguan. Karena Aristo itu sudah tahu saya itu orang yang kritik teks. 2520, Pak. Alkitab Sampai saya aja saya 2520 kritiki teksnya. Apalagi Ya. Alkitab kalian. Sabar. Ya. Originalnya pun saya kritik. Makanya kalau kalian berdebat sama saya, jangan pernah berdebat sama saya kalau hanya kritik teks. Habis kalian saya kerjain. Baca Biblemu. Itu ditanya Bang Rizky Bible tadi. Baca. Ya baca, mana Kisah Rasulnya Rizky? Mana? Apa Aristo? Kisah Mana Para Kisah Rasul pasal 25 19 20 coba baca. Nah, baca, suruh baca Pak, terangkan. Baca. Kisah Para Rasul 25 19 20 baca. Ayo baca yang keras. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 19 dan ayat 20. Ayo baca yang keras. Baca yang keras, Pak. Syahadat di sini ya, syahadat. Kalau nggak syahadat, awas. Nipu berarti. Pak, perlu saya pinjemin toa masjid gak Pak di sebelah saya Pak, biar keras suaranya. Syahadat ya. Kau Ayo baca. Saya bacain aja deh, lama saya bacain aja nih kalau nggak nih. Enggak, jangan. Suruh framing yang baca. Nah, Ayo bantu baca. Saya Biar bantuin kalian aja, tahu. takutnya ada satu kata yang dilompatin kan. Saya coba lihat ini sini aja deh. syahadat ya. Buktikan orang Ayo, Bang Batak Framing. itu bertanggung jawab. 60 orang nih mensaksikan Mbak Framing nih. Ayo. Baca. Ditagih janjinya nih. Ya. Ayo baca. Biar kalau kalian tadi bilang mau mencerahkan saya, biar saya cerahkan kalian. Ya baca. Baca dulu KPR-nya, Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 19 sampai dengan 20. Lah, kok panik dia malah ketawa, dia nutupin paniknya. Ya. Baca dong. Berani Mas Aristo, bisa gedein gambar saya nggak? Biar saya tunjukin ayatnya, jadi dia suruh baca nanti. Nah, dia nutupin malunya memang gitu. Baca dong, berani. Terangkan. Udah. Baca. Baca. Kan mental. Silakan. Mental aman kan? Ya, Aduh. ya baca. Saya baca Jangan- dulu baca. ya.
Ya ini jangan di layar, di layar. Syahadat loh. Risto jangan ketawa. Saya mau baca. Risto diam dulu. Saya mau baca. Risto diam dulu. Itu kan diketawa lagi kan. Saya mau baca. Baca dong, baca. Ayo. Baca. Aduh, diam dulu. Orang mau baca kok ribut. Nah, Ayo, baca. panik Oke, kan. saya Baca, tunggu baca, dulu biar saya baca. baca. Dengar. Baca. Ayat 25 ya. Baca, iya baca. 19 sampai 20 ayatnya, ayat 25 lagi. Ayo Ini baca. di layar. Ini di layar ada nih, di layar nih. Baca. Ayat terus Dibaca. Ayat berapa sih? Dibaca. Kapok lo, Ayat dipaksa berapa? masuk Islam. Baca. ayat Yang kuat. ayat berapa? Ayat berapa? Baca, dibaca di layar. 19, 20, 19, 20, Ayat berapa? Ayat berapa? 19, 20. Ayat 19 ayat 20. Gak usah pura-pura bego lah. Ngeri. Ragu ayatnya itu. Ragu. Framing. Oh, Framing. Kau dari tadi, Dengarin ya, saya baca ayat 19. bentar. Gini framing. Kau dari tadi di sini. Ya kau dari tadi di sini itu kayak topeng monyet gitu loh. Kita tanggap dulu baru kita jatuhin. Beli kuota. Gayamu nantang sangat. Itu ayat ragu-ragu nggak itu? Halo, kok Baca. suaranya mati? Framing. Baca. Baca bibelmu itu, bibelmu baca. Penipu kau. Katanya mau masuk Islam kalau ada ayat ragu-ragu. Atau mau baca yang ini yang hard copy-nya. Tadi kan digital. Mau yang hard copy-nya saya punya. Atau mau pakai yang bahasa Inggris. Saya bukain yang King James version. Mau. Saya ini Sinyal masuk kau yang Islam, jelek. saya tahu ayat itu. Saya mau beli kuota dulu. Mau beli kuota dulu. Kuota saya. Kabur dia. Bang, udah taruh kalau Bang Framing. Tak posting ntar Bang. Tak posting di YouTube Bang. Haleluya. Posting, Bang. Oke, dengarin saya baca ya. Dengarin saya baca. Dengarin. Ya baca dong, Dengarin baca. saya baca ya. Dengarin saya baca ya. Ya baca. Tetapi cepat dari tadi mereka baca, nggak baca. buset dah. Dengarin saya baca ya. Ya baca. Dari tadi mau baca nggak baca. Bacalah dari tadi kau suruh baca. Dengarin saya baca ya. Ya cepatlah bacalah. Malah ketawa dia. Masuk Islam kau. Berak Kau sendiri masuk Islam. Masuk Islam. Dengarin. Ayo bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ashadu. Dengarin saya baca ya. Dengarin saya baca ya. Didengerin. Ashadu. Dengarin dulu. Udah Dengarin 15 dulu menit biar ini saya cuma baca. dengerin saya baca ya. Dengerin saya baca ya. Udah 15 menit nih Bang Framing nih. Ya oke. Ayo. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia. Oh, hanya berselisih paham. Hanya berselisih paham. Apa maksudnya? Itu kan ragu-ragu Dengarin namanya kalau dulu. sudah berselisih Ya paham. itu ragu-ragu. Di kitab kamu ragu-ragu itu. Dengarin dulu. Iya. Panik dia. Dengarin dulu. Islam kau. masuk Dengarin Islam dulu. kau. Masuk Dengarin Islam dulu. kau. Tetapi mereka hanya Gimana itu berselisih datangnya paham gimana saja, Pak dengan Framing? dia tentang soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ya, jadi Paulus mengatakan sebagai Rasul Yesus mengatakan Yesus hidup. Mereka yang tadi disebut itu bersoal Ayat 20 aja agama baca. mereka tentang Jangan dilewat satu Harus ayat bawahnya enggak. Iya. Ini masih terkait. Jangan ditafsirkan satu ayat. Ini masih terlibat ini ayat 20-nya.
Nih lihat tenang nih. dulu. Baca. Tenang dulu. Baca tenang ayat dulu, 20-nya, tenang dulu. baca ayat 20-nya. Iya, tenang. Hancur roh kudus. Ketabok. Nah, jadi ada kelompok yang berselisih paham. Baca dulu dengan- ayat 20-nya. Ayat 20. Ya ampun. Ayat 20 baca. Ayat 20 baca. Panik banget dia ketakutan baru baca ayat 20-nya dia. Tenang, dengar. Jadi ada dua peristiwa di sini. Yang pertama, Baca, dibaca paham sampai selesai, berselisih. Baca dulu. paham dengan Paulus soal Ayat agama 20, mereka. ayat Dan baca tentang dulu. seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus Ayat 20. katakan dengan pasti Ayat bahwa 20 ia baca, ayat hidup. 20. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara itu. Dengar dulu. Aku menyanyikan. Dengar Kena dulu. jebakan sendiri dia. Dengar dulu. Kena jebakan sendiri. Aku menanyakan. Dengar. Masuk Aku Islam kau. menanyakan. Janji Dengar dulu. Aku Janji kau, menanyakan, masuk Islam. apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding, ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu supaya perkaranya diputus. Berisik. Sadat dong. Gak usah banyak ini retorika. Ayo janji kau, harus kau. Mana Oh, janjimu, berani- Pak? Mana janjimu? Beraninya nanti Mas Aristo, Eh. ini belum saya bacain tafsiran Matthew Henry komentarinya loh. Kalau saya bacain lebih guncang lagi ini kayaknya nih framing nih. gayanya mau nantang kalau ada ayat ragu-ragu. Gua udah jadi Kristen duluan daripada situ. Jadi Situ gini belum loh baca, udah narasinya. baca gitu loh. Jadi gini narasinya. Di kalangan orang-orang Kristen sendiri ya yang mengklaim bahwa bahwa mereka pengikut Yesus, itu ada keraguan-raguan bahwa Yesus itu disalib, mati disalib atau tidak. Serta gitu. Bahkan semua ini yang hadir diceritakan. di sini Malah khutbah nih. bersama-sama dengan kami. Malah khutbah nih. Bang, aku nih bakal banjir uang nih, bikin YouTube nih. Yang di Yerusalem maupun di sini, mereka telah mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak, mereka mengatakan bahwa Berisik, Malah sadat, khutbah. Sabar. sadat. Yuk bisa yuk. Ashadu. Ashadu, Ashadu. ashadu, Ayo. Allah. Ashadu. Buktikan dong. apa yang kamu pahami di sini? Sadat. Apa yang kamu pahami di sini? Janji Ayo. sadat. Ashadu. Ashadu, Allah. Ayo. Ashadu. ikut dong. Janji, Ayo janji, janjimu. janji harus ditepati. Janjimu. Ayo. Ashadu. Ashadu. Ashadu Bang Reki. Motor aja nggak dikirim-kirim ke Bang Juma. Mana Iya. janjimu? Gaya-gayaan nih. Apa yang kamu pahami di situ, Aristo? Ntar kalau Zuma bisa tunjukkan ini ditunjukkan tidak motornya di kayak dikirim-kirim. Mana janjimu? Apa yang kamu pahami di situ, Aristo? Ragu-ragu. Kamu nggak mengerti ayatnya. Kamu tidak mengerti ayatnya. Disebut ragu-ragu. Mana janjimu? Mana janjimu? Itu dialog Paulus dengan Pustus, ya. Itu dialog waktu Rasul Paulus di dalam persidangan. Ada perdebatan, debat-debat agama yang percaya ada mengatakan Yesus mati. Yesus mati kok di Mas situ Aristo, disebut. Mas Aristo, si framing di mute Yang dulu ya. dipegang itu omongannya, Gedein Pak. saya. Gedein saya ya. Laki-laki yang dipegang omongannya Pak. Kalau nggak bisa dipegang omongannya, pegang kemaluannya Pak. Saya udah turunin lah, malas, berisik. Nah ya, bahkan dijelaskan loh, yang namanya perselisihan tadi ini di dalam tafsir Matthew Henry komentari ya. Salah satu tafsir induk yang dipijak oleh Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. Di sini dikatakan gitu kan,
Namun Festus sangat terkejut. Ternyata persoalan tidak demikian gitu kan, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia. Nah, dengan dia tadi yakni pendapat apa? Pendapat bahwa Yesus itu mati disalib atau tidak disalib. Ini dijelaskan dalam tafsir Matthew Henry Komentari ya, MHC. Jadi kalau misalkan dibilang nggak ada yang ragu-ragu, ya sebenarnya sih kita tadi giring-giring aja, biar dia suruh terbang tinggi dulu loh, sampai di atas kita banting gitu. Beraninya gitu loh nantang saya. Geral naik Geral. Kasihan ini dia.